saya sedang berada di bersama Empu Sungkowo, berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nama lengkap jenengan itu siapa ya, Mbak? Oke, nama saya Sungkowo Harumbrojo. Tempat tinggal saya di Gadak, Sumbaragung, Mawidan, Sleman, Yogyakarta. Di Tangguh Kris di sini tuh namanya Tangguh Ngento-ento, Mas. Soalnya mbah saya itu dulu tempatnya di Ngento-ento, dari keraton sampai sekarang. Mengatakan di sini bukannya Tangguh Gadak tapi Tangguh Ngento-ento. Jadi orang keraton itu sampai sekarang di sini tuh dianggap ngento-ento. Makanya sampai sekarang Tangguh kerisnya itu Tangguh Ngento-ento itu. Terus kalau boleh tahu jenengan ini keturunan Empu Supo ke berapa nih? Kebetulan saya keturunan dari Empu Supo Majapahit yang ke-17. 17. Terus Empu Sukowo ini membuat keris sejak kapan dan termotivasi oleh apa? Sebetulnya saya itu awalnya itu membantu orang tua. Itu ya sekitar tahun 75 itu membantu orang tua. Dan kemudian lama-lama orang tua tidak mampu ya. Kemudian saya mengambil alih menjadi empu itu tahun 1995. Nah itu awalnya juga saya itu pikirannya cuma membantu, tapi lama kelamaan timbul pemikiran siapa lagi nanti kalau enggak saya meneruskan. Karena nanti orang tua kan lama-lama yang enggak kuat atau istilahnya meninggal, maka saya harus menekuni atau harus melanjutkan budaya keris ini. Nah, terus dalam pembuatan keris ini biasanya bahan-bahan yang digunakan itu apa saja ya, Mbak? Bahan yang digunakan untuk pembuatan keris di sini yaitu satu besi itu besi lama, biasanya besi zaman Belanda itu. Kemudian baja, ketiga yaitu pamor itu bisa dari nikel, juga bisa dari batu meteor itu. Nah, terus biasanya dalam pembuatan satu keris ini biasanya membutuhkan berapa lama ya? Untuk pembuatan satu keris itu membutuhkan waktu kira-kira hampir 1 bulan, Mas. Ya ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi diperkirakan setiap satu keris itu kira-kira ya hampir 1 bulan itu perkiraan. Soalnya ada yang lebih, ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit itu. Nah, kalau Empu Sungkowo ini biasanya membuat keris-keris apa saja ya? Saya termasuk dari sejak orang tua saya dulu, Mbah Jino Harumbrojo ya, itu membuat keris itu melayani pesanan semua, Mas. Jadi enggak dijual di luar, itu enggak, semua itu melayani pesanan. Bahkan sampai sekarang itu kalau pesan sekarang ya kalau harus menunggu kira-kira ya hampir 1,5 tahun itu kalau pesan sekarang. Jadi saya urutkan itu. Nah, kalau misal pesan keris itu apakah membutuhkan weton dari si pemesan tersebut?
Ya biasanya saya tanyakan istilahnya tanggal atau weton dan profesinya, jadi nanti kita selaraskan dengan itu yang si pemesan tadi. Nah, dan dalam pembuatan keris ini apakah ada lelaku khusus? Tiap pembuatan keris ya itu biasanya kita ya harus istilahnya seperti zaman mbah-mbah saya atau orang tua saya biasanya mempunyai apa melalui laku ya biasanya kalau saya biasanya ya puasa itu biasanya 3 hari mas 3 hari yaitu Rabu Pon Kamis Wage Jumat Kliwon atau Kamis Wage Jumat Kliwon Sabtu Legi itu nilai harinya 40, jadi puasa 3 hari mewakili puasa 40 hari. Nah, itu setelah itu baru kita istilahnya membuat borambe kalau zaman dulu namanya sajen, itu dengan maksud yaitu minta doa restu kepada tangga kanan kiri agar pembuatan keris itu bisa selamat dan sesuai apa yang diinginkan. Itu ya nanti pokoknya borambe nanti kita istilahnya kita sedekahkan kepada tetangga kanan kiri kita itu. Dan apa harapan Empu Sungkowo untuk dunia perkerisan ke depan? Iya, kalau saya mempunyai istilahnya cita-cita nanti untuk generasi yang akan datang, yaitu anak-anak yang muda atau milenial ya, supaya banyak yang mulai menggeluti tentang keris, jadi budaya keris itu ya tetap kita bisa lestari. Nah, menurut dari Empu Sungkowo sendiri, bagaimana cara agar keris dapat selalu lestari? Iya, ini sudah dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY itu merencanakan pertama yaitu mensosialisasikan kepada anak-anak sekolah, terutama dari SMP, SMA dan mahasiswa untuk dikenalkan adanya budaya keris ini. Nah, kalau boleh tahu karya keris terbaik dari Empu Sungkowo yang pernah dibuat itu keris apa ya? Ya kalau apa soalnya saya itu membuat kebanyakan buat pesanan-pesanan semua, jadi yang untuk istilahnya untuk pribadi itu belum sempat istilahnya belum sempat membuat mas, jadi rencana juga mau yang untuk pribadi. Nah, nanti kalau sudah ada waktu juga akan saya saya persiapkan untuk anak cucu saya ini mas, rencana itu. Jadi ya kalau saya menyesuaikan dengan pesanan dari orang-orang atau sisi pemesan, kita sesuaikan. Nah, adakah ciri khas dari keris dari karya Empu Sungkowo itu apa aja ya? Ciri khas pembuatan keris? Nah, saya agak beda sedikit dengan ayah saya mas. Kalau ayah saya itu agak condong ke Mojopahit mas, jadi kerisnya agak tipis dan agak kecil. Kalau saya agak condong ke HB, nah, terutama HB 7 itu. Kalau di Jogja sekarang keris itu yang gagah itu keris HB itu sampai sekarang banyak yang
ya, yang ngoleksi itu. Nah, soalnya kerisnya itu gagah itu, agak besar dan agak tebel. Nah, kalau pagi ayah saya itu agak condong ke Majapahit itu. Nah, ini kan ini adalah keris yang dipesan oleh Halim. Nah, kalau boleh tahu ini Mbah, keris yang dipesan oleh Halim ini nama kerisnya apa ya? Itu keris Luk 13 dapur cerita Parung Sari pamor beras udah. Jadi seperti ini. Keris Luk 13. Tanggulnya ya ngentok itu mas, soalnya di sini tanggulnya itu ngentok itu. Pokoknya dari keraton menyekel ke sini pokoknya ini budaya tanggul ngentok itu. Untuk keris ini cara perawatannya bagaimana ya Mbak? Perawatan keris itu mudah mas sebetulnya, cukup ya, paling enggak 3 bulan sekali itu diolesi atau diminyai dengan dikuas saja pakai minyak yang encer. Kalau yang terlalu pekat itu nanti lama kelamaan akan nanti menutup pamor, jadi nanti pamornya akan enggak begitu kelihatan tertutup itu minyak yang kelek itu. Makanya harus cari minyak yang minyak yang paling encer itu. Oke. Jadi ya sekian dulu. Jadi terima kasih Om Kusumpo sudah bersedia kami wawancarai, dan ya sampai jumpa untuk video berikutnya. Nah, ini keris Luk 13 dapur cerita Parung Sari pamor beras utah ditangguh ngento-ento. Saya terima ya Mbak atas mewakili nama Halim. Nggih,